Pada malam hari ini, judul firman yang akan saya bawakan yaitu menjadi sempurna dengan penurutan yang total. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ada aktivitas awal yang akan saya lakukan. Kalau kalian lihat di sini, ini hanya ada papan kayu kosong yang nggak jelas bentuknya, tapi sebenarnya ini adalah puzzle. Dan ini ada kerangka-kerangkanya yang sudah saya siapkan. Nah, dari sini, kalau saya menempatkan ini di tempat yang tidak seharusnya ditempatkan, maka halnya akan jadi aneh. Ya kan? Ini tidak bisa di sini, tidak bisa di sini. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk yang diberikan, atau mengikuti contoh yang sudah diberikan, pasti kita akan bisa melakukannya dengan baik. Seperti ini saya taruh di sini, lalu ini saya taruh di sini. Nah, yang ini juga saya taruh di sini. Juga kerangka-kerangka yang lain. Kerangka yang lain, dan terakhir di sini. Nah, ini jadi kelihatan jelas kalau ini adalah sebuah pesawat. Karena apa? Karena saya melakukannya dengan mengikuti buku petunjuk yang diberikan, juga mengikuti contoh-contoh yang sudah diberikan. Nah, pada malam hari ini, sesuai dengan aktivitas awal yang sudah kita lakukan, ada salah satu tokoh Alkitab yang juga mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, yaitu Nuh. Cerita Nuh ini diawali dengan kejahatan manusia yang begitu besar. Kita bisa buka di Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memulihkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata menyesal, di mana Tuhan ini menyesal karena Tuhan sudah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena dosa-dosa yang sudah manusia lakukan. Tetapi ada satu orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Bisa dibuka di Kejadian 6 ayat 8, dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Nuh ini berbeda dengan orang-orang sezamannya. Mengapa Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Di ayat 9, di sini dibilang alasannya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi karena Nuh orang yang benar, Nuh tidak bercela, dan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah, dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan Nuh ini bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan yang ada pada masa itu. Emang kejahatan apa sih yang orang-orang buat pada zaman itu yang bikin Tuhan sampai kecewa untuk menciptakan mereka? Yang pertama, mereka sombong. Tuhan memberikan material-material yang bagus kepada manusia pada zaman itu, tapi mereka bukan menggunakan hal itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, tetapi untuk mempersombongkan diri mereka, yaitu mereka menggunakan emas atau kayu-kayu yang terbaik atau apapun itu untuk membuat rumah mereka bagus dan bersaing dengan yang lain. Dan itulah yang mereka lakukan, mereka menyombongkan diri mereka. Lalu yang kedua, mereka membuat mezbah untuk berhala. Mereka lupa siapakah Tuhan yang menciptakan mereka, yang harusnya mereka membuat mezbah untuk Tuhan, tetapi mereka malah membuat mezbah untuk berhala, untuk patung yang tidak bernyawa. Lalu yang ketiga, pada zaman itu mereka sudah beristri banyak. Pada zaman itu sudah terjadi peristiwa kawin mengawinkan atau apapun itu. Dan yang terakhir, manusia sudah memakan daging. Makan daging di sini, seperti kita tahu, pada zaman itu Tuhan belum mengizinkan manusia untuk memakan daging. Tetapi manusia yang jahat pada zaman itu sudah makan daging dan menajiskan diri mereka. Di Kejadian 6 ayat 14-16,
kita bisa lihat di sini kerjasama antara Tuhan dan Nuh, di mana Tuhan sebagai arsitek yang merencanakan semuanya untuk membangun sebuah bahtera yang besar, dan Nuh sebagai pembangunnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada Nuh. Di Kejadian 6 ayat 14-16 di situ dibilang kalau bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, lalu 30 hasta tingginya, dan bahtera itu harus 3 tingkat. Dan Nuh melakukan semuanya itu seperti yang Tuhan katakan. Lalu di Kejadian 6 ayat 19-21 di situ dibilang lagi kalau Nuh harus membawa makhluk hidup, jantan dan betina, semuanya itu harus dibawa ke dalam bahtera. Dan di ayat 22 di sini kita bisa lihat penurutan Nuh, di mana dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Di sini kita udah lihat satu ayat dikatakan kalau Nuh ini melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dari sini kita bisa lihat penurutan Nuh itu. Lalu kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya, Kejadian 7 ayat 2-3, di sini dibilang, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi setelah Nuh disuruh bangun bahtera, lalu Nuh disuruh lagi untuk membawa hewan-hewan masuk ke bahteranya, lalu disuruh memilih lagi, yang haram harus diambil 1 pasang, yang gak haram harus diambil 7 pasang, terus burung-burung harus diambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Dan di Kejadian 7 ayat 5 kita bisa lihat di sini, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak ada kata-kata menolak di setiap perintah yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh. Semua yang difirmankan Allah kepada Nuh, Nuh melakukan semuanya itu. Nuh tidak menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Dan lalu setelah Nuh masuk dalam bahtera, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Emang berapa lama Nuh dalam bahtera? Di Kejadian 7 ayat 10 dikatakan, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Lalu di Kejadian 7 ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Di Kejadian 7 ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Dan di Kejadian 8 ayat 3 dibilang, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Selanjutnya di Kejadian 8 ayat 10 dan 12, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Jadi kalau kita lihat di sini tulisan-tulisan yang sudah saya highlight, yaitu 7 hari, 40 hari, 150 hari, 150 hari, dan 7 hari, dan 7 hari. Kalau kita jumlahkan ini semua, ada 361 hari. Nuh dan keluarganya juga, makhluk hidup, binatang, burung-burung yang udah dimasukkan ke dalam bahtera, mereka diam di dalam bahtera selama 361 hari. Kita bisa lihat di sini ketaatan Nuh dan keluarganya, di mana walaupun mereka ada di dalam bahtera yang penuh dengan kotoran hewan, dan pastinya di tempat itu tidak ada udara, tetapi Nuh dan keluarganya ini kita bisa lihat ketaatan mereka. Mereka tidak ada kata mengeluh di Alkitab. Tidak ada kata-kata yang membuat mereka ini menghujat Allah atau lain sebagainya. Kalau kita buka juga di buku Para Nabi dan Bapa di jilid 1 halaman 87 di paragraf pertama dikatakan seperti ini. Segala usaha manusia dikerahkan agar pekerjaan itu sempurna, tetapi bahtera itu sendiri tidak akan sanggup untuk bertahan terhadap tofan yang akan datang ke atas bumi ini. Hanya Allah saja yang dapat memeliharakan hamba-hambanya yang berada di tengah-tengah tofan dan gelombang itu. Jadi
dari tulisan ini, walaupun Nuh udah melakukan semuanya tepat seperti yang Allah katakan kepada Nuh, tapi apapun yang segala usaha yang manusia lakukan pasti ada kekurangannya. Dan sebenarnya Bahtera ini nggak mampu bertahan terhadap Topan. Tetapi kenapa Bahtera ini nggak hancur atau Bahtera ini nggak tenggelam saat air bah datang? Karena Nuh ini adalah hamba dari Allah, dan Allah memelihara hamba-hambanya, sehingga Bahtera yang dinaiki oleh Nuh, juga keluarganya dan seluruh makhluk hidup yang ada di situ tetap terjaga dari gelombang besar itu, juga tofan-tofan yang ada. Nah, dari cerita yang sudah kita dengar ini, dari kisah Nuh yang sudah kita dengar, ada penurutan total yang ada di dalam diri Nuh. Yaitu yang pertama, dia ini tidak terpengaruh oleh lingkungan. Soalnya kalau Nuh ini terpengaruh oleh lingkungan, bisa aja dia nggak menurut apa yang Tuhan katakan. Dia lebih mempercayai orang-orang di sekitarnya, orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. Tetapi Nuh ini tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang seperti itu, dia tidak terpengaruh. Dan yang kedua, Nuh ini tidak menunda-nunda pekerjaan, dia segera melakukan pekerjaan. Jadi apa yang Tuhan suruh, dia tidak menundanya. Kita buka di Alkitab, di Kejadian 6 atau Kejadian 7, nggak ada kata-kata Nuh menunda apa yang Tuhan katakan. Tetapi yang ada, Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan. Dari sini kita juga harus mengikuti apa yang Nuh lakukan. Yang ketiga, Nuh melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Dia walaupun Tuhan sudah menyuruh hal-hal yang begitu besar yang sebenarnya nggak masuk di akal manusia, tetapi Nuh melakukannya dengan sukacita. Dia tidak bersungut-sungut kan apa yang udah Tuhan kasih, tapi dia mengerjakan semuanya itu dengan sukacita. Dan yang keempat, dia melakukan pekerjaannya dengan total, atau bisa dibilang Nuh ini melakukan pekerjaannya dengan tidak setengah-setengah. Jadi apa yang Nuh lakukan ini, Tuhan sudah menyuruh untuk membangun bahtera dari kayu gofir. Kalau Nuh melakukan pekerjaannya dengan setengah-setengah, dia bisa aja menggunakan kayu jati atau kayu yang lain. Dia bisa mengubah panjang dari bahtera yang udah Tuhan kasih tahu, atau lebarnya atau tingginya dia bisa ubah itu. Tapi Nuh tidak melakukan hal itu. Dia melakukan pekerjaannya dengan total, seperti yang Tuhan katakan kepada Nuh. Dari sini kita lihat Nuh itu memiliki penurutan yang total. Dan yang terakhir, Nuh tidak menolak setiap pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Ini yang paling penting. Nuh menerima setiap pekerjaan yang Allah kasih. Walaupun itu pekerjaan yang berat sekalipun, tetapi Nuh ini percaya akan rencana-rencana yang Tuhan berikan. Dan akhirnya Nuh menerima setiap pekerjaan dan dia tidak menolak setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Dari sini pasti ada pertanyaan dalam diri kita. Emang bagaimana sih cara melakukan penurutan yang total itu? Gimana caranya kita bisa menjadi sempurna dalam penurutan layaknya Nuh yang udah Nuh lakukan? Yang pertama adalah bergaul dengan Allah. Di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di sini saya sudah garis bawahi kata-kata bergaul dengan Allah. Contohnya seperti kalau di kehidupan kita, seperti kalau kita bergaul dengan guru atau dengan teman kita, pasti kita udah tahu siapa guru kita, siapa teman kita ini, kita udah tahu soalnya kita udah bergaul dengan mereka. Dan akhirnya kalau mereka minta tolong kepada kita suatu hal, pasti kita mau melakukannya soalnya kita udah tahu, oh dia ini temanku, dia ini guruku. Tapi berbeda lagi kalau orang asing. Contohnya tiba-tiba ada orang di jalan, dia minta tolong sesuatu sama kita, pasti kita merasa, lah ini siapa gitu, kita belum kenal kok tiba-tiba kita tolong kayak gini. Pasti ada rasa kayak gitu.
di dalam diri kita yang membuat kita akhirnya nggak menurut apa yang orang asing itu katakan. Jadi cara pertama supaya kita menurut adalah dengan bergaul. Seperti Nuh, dia bergaul dengan Allah. Jadi Nuh ini menurut setiap kata-kata, setiap firman yang disampaikan oleh Allah. Dan yang kedua, dia ini tidak menolak perintah. Nuh ini tidak menolak perintah yang Allah sudah berikan. Di Kejadian 7 ayat 5 dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di Kejadian 6 ayat 22 juga dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya juga sudah garis bawahi di sini kata-kata melakukan. Tidak ada kata-kata menolak di Alkitab. Nggak ada kata-kata kalau Nuh menolak perintah Allah karena dia malas atau sebagainya. Tetapi yang ada, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan dari sini, kalau kita gabungkan dengan cara sebelumnya yaitu bergaul dengan Allah, contohnya di kehidupan sehari-hari, kalau kita bergaul dengan teman kita harus tahu siapa dia, dan kalau dia udah minta tolong ke kita suatu hal yang baik, pasti yang harus kita lakukan itu tidak menolak perintah yang dia berikan atau dia minta tolong. Kita nggak boleh menolak hal itu. Sama halnya Nuh, dia tidak menolak perintah Allah. Dan yang terakhir, Nuh ini percaya akan janji Allah. Dia percaya akan apa yang Allah katakan. Karena seperti tadi sudah saya bilang, Nuh ini udah bergaul dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan, dia udah kenal Tuhan siapa. Dia percaya kalau Tuhan ini yang memiliki rencana yang lebih bagus dari yang lainnya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan akhirnya walaupun yang diperintahkan oleh Allah nggak masuk di akal manusia biasa, contohnya di saat Nuh membangun Batra. Kalau kita tahu tempat tinggal Nuh ini ada di atas gunung-gunung. Jadi walaupun ada hujan atau terjadi banjir, permukiman Nuh ini nggak bakal terkena oleh banjir. Tetapi Tuhan ini menyuruh Nuh membangun Batra. Lalu Nuh juga disuruh oleh Tuhan untuk membawa hewan-hewan. Kalau kita lihat di sini, menjinakkan satu hewan aja itu sulit kan. Tapi Nuh udah disuruh membawa semua makhluk hidup, apalagi hewan yang buas. Tapi Nuh tetap lakukannya itu. Akhirnya Tuhan pun membantu dalam pekerjaan Nuh ini. Dan dari sini nggak ada kata-kata mengeluh yang keluar dari mulut Nuh. Walaupun udah disuruh membangun Batra yang besar, dan yang pasti nggak bakal selesai dalam satu hari, selesainya berhari-hari. Dan Nuh disuruh membawa hewan-hewan, dan juga di saat Nuh berada di dalam Batra selama 361 hari, hampir 1 tahun Nuh dan keluarga di dalam Batra, tidak ada kata-kata mengeluh yang keluar dari mulut Nuh atau dari keluarga-keluarganya. Nah, dan dari cerita ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita umat-umat Allah, Tuhan itu mau supaya kita menjadi sempurna dalam penurutan yang total, layaknya Nuh yang sudah Nuh lakukan dan Nuh teladani kepada kita semua. Jadi di malam hari ini kita sudah belajar untuk melakukan tepat seperti yang Allah katakan kepada Nuh. Dan dari sini saya mau bertanya kepada teman-teman semua di sini, apakah teman-teman mau melakukan tepat seperti yang Allah katakan? Maukah teman-teman menurut untuk kembali menjadi sempurna di mata Allah? Saya harap semua yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, menjawab iya dan melakukan firman pada malam hari ini di kehidupan sehari-hari. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.